Halo, ketemu lagi di Nuha Channel. Kali ini aku bakal menceritakan alur cerita drama Korea yang berjudul Boys Before Flowers yang dirilis tahun 2009 dan dibintangi oleh Lee Min Ho, Koo Hye Sun, Kim Yoon Jung, Kim Bum, dan Kim Jun. Yuk langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film ini diberitakan sebuah perusahaan di kota Korea Selatan yaitu Shinhwa yang merupakan perusahaan yang disegani yang tidak hanya bergerak di bidang bisnis. Grup yang konon mendapat dukungan dari pemerintah tersebut juga memiliki sebuah sekolah yang begitu hebat dan terkenal elitnya. Saking elitnya, hanya anak-anak terpilih saja yang dari keluarga terpandang yang bisa masuk ke sana. Suatu ketika, di sekolah Shinhwa ada seorang siswa yang sedang jadi bahan perundungan satu sekolah karena mendapat kartu merah dari kelompok orang super kaya yang menamai mereka F4. Lalu ia pergi ke gedung sekolah dan mencoba bunuh diri. Ternyata ada rahasia kelam di balik sekolah Shinhwa. Orang luar pertama yang merasakan ketidakberesan itu adalah Geng Jandi, anak pemilik laundry yang sehari-harinya bertugas mengambil atau mengantar pakaian anak-anak sekolah Shinhwa. Tanpa sengaja, ia melihat salah seorang murid yang nekat terjun dari atap gedung sekolah. Lewat sejumlah kejadian kocak, Jandi akhirnya bisa menyelamatkan siswa malang itu, yang aksinya menjadi bahan perbincangan mulai dari sejumlah forum internet hingga surat kabar. Imbasnya, citra sekolah Shinhwa menjadi tercoreng karena kejadian yang terekspos keluar itu. Untuk mengatasinya, pemimpin sekolah Shinhwa akhirnya mengambil keputusan yang cukup mencengangkan, yaitu dengan memberikan beasiswa penuh untuk Jandi yang notabene berasal dari kalangan bawah. Bisa dibayangkan ya gimana tercengang-cengangnya ayah, ibu, dan adiknya saat diberitahu langsung. Jandi yang semula menolak keras akhirnya luluh bujukan orang tuanya. Di hari pertama bersekolah, ujian mulai datang dalam bentuk grup 4 orang pemuda yang menamai diri mereka Epor, yang terdiri dari Gu Junpyo, Yoon Ji-hoo, So Woo-bin, dan Choi Jung. Sikap mereka yang begitu arogan ditambah seluruh murid sekolah Shinhwa yang begitu menyembah keempatnya membuat Jandi jengkel sendiri dan melampiaskan di sebuah sudut sekolah yang sepi. Apes baginya, ternyata di situ ada juga salah satu personil F4 yaitu Yoon Ji-hoo. Yang ternyata Ji-hoo begitu cuek dan dingin sehingga gadis itu malah balik simpati kepadanya. Satu-satunya teman yang tidak memandang Jandi dengan sinis adalah Oh Min-ji, yang diam-diam juga memendam rasa kagum pada Gu Junpyo, yaitu ketua kelompok F4. Nah, saat itu keberaniannya bangkit ketika teman Jandi ini, si Oh Min-ji, terjatuh yang tidak sengaja mengenai sepatu Junpyo, dan Junpyo menyuruh gadis itu untuk menjilatnya. Jandi yang membela temannya dengan menggantikan Minji untuk menjilat, tapi tiba-tiba dia melemparkan es krim ke wajah Junpyo. Karena marah, Junpyo menandai Jandi dengan kartu merahnya yang menjadi bahan pembulian selanjutnya. Jandi mencoba bertahan di tengah bulian yang sangat tidak kemanusiaan itu dengan tidak meminta maaf kepada Junpyo. Posisi Jandi semakin tidak menguntungkan saat ada 3 siswa yang memegangi tangan dan kaki Jandi, yang akhirnya diselamatkan oleh Ji-hoo. Dan tak sengaja bertemu pria itu di malam harinya yang sedang kedapatan mengagumi model terkenal yaitu Mi Se-yoon. Cobaan Jandi setelah mendapat kartu merah dari F4 itu belum berakhir. Keesokan harinya, ia terkaget-kaget karena diisukan hamil di luar nikah. Tidak bisa menahan amarahnya, Jandi mendatangi Junpyo dan memperingatkannya. Sambil mengambil kuda-kuda, lalu ia menendang Junpyo hingga terjatuh dengan tendangan memutar. Bukannya marah, Junpyo malah tersenyum-senyum dan beranggapan Jandi menyukainya.
Saat mengendap-endap masuk sekolah, tiba-tiba datang sekelompok orang membawanya ke sebuah rumah dan didandani secantik mungkin untuk bertemu Junpyo. Lalu saat bertemu, Junpyo menawarkan segala kekayaan dengan menjadi kekasihnya. Jandi yang kesal dan marah melepas semua perhiasan dan pergi. Keesokan harinya, baru diketahui Jandi bahwa Jihu dan model terkenal itu adalah wanita yang dicintai Yoon Jiho. Dan di acara pesta penyambutan Miseon itu, Jandi dibohongi ketiga teman sekelasnya yang membuatnya salah memakai kostum. Miseon yang melihatnya langsung menandani Jandi dan berdansa dengan Jiho. Junpyo yang cemburu pergi keluar dan melampiaskan amarahnya dekat kolam. Dan tiba-tiba ada serangga yang membuatnya terjatuh ke air. Lalu Jandi dengan sigap menolongnya dan memberikan napas buatan. Namun ternyata Junpyo hanya berpura-pura dan membuat Jandi kesal dan pergi. Sejak saat itu, Junpyo terlihat sangat bahagia dan lebih sering mengerjai Jandi. Saat menunggu Jandi di kolam, muncul 3 orang yang menunjukkan bahwa Jandi dan Jiho sedang berduaan di taman. Diam-diam, Junpyo dibakar cemburu dan berusaha untuk memaksa Jandi berciuman. Namun, penolakan gadis itu membuat Junpyo mengurungkan niatnya. Ia merasa Jandi sangat benci kepadanya yang kemudian ia berlalu pergi. Kejadian tersebut membuat Jandi tidak mau ke sekolah lagi. Lalu Miseon mengirimkan kartu undangan pesta dan mengirimkan baju pesta mewah untuk datang ke pestanya. Saat sudah datang, ia langsung disambut oleh Sohijung dan Soobin, tapi tidak dengan Junpyo. Tiba-tiba, Seyun muncul dan Jiho untuk meniup lilin dan mengabarkan bahwa ia akan pergi ke Paris dan tidak akan kembali lagi. Yang membuat semua orang kaget dan mengetahui penyebab muramnya Jiho belakangan terakhir. Saat mereka berdua di kamar sedang berciuman dan dilihat Jandi, untungnya Junpyo datang dan membawa Jandi pergi ke bar untuk menghibur Jandi yang merasa dirinya tak berharga. Saat Junpyo kembali dari toilet, mendapatkan Jandi yang sudah mabuk berat. Dan saat Jandi akan mencium, tak disangka-sangka ia malah muntah ke pakaian Junpyo yang mahal dan pingsan. Keesokan harinya, Jandi mendapati dirinya sudah berada di rumah Junpyo lagi. Dan saat akan pulang, ternyata Direktur Kang atau ibunya Junpyo itu akan menemui Junpyo yang serentak membuatnya panik dan langsung menelpon anggota EVOR lainnya dan membuat Jandi memakai pakaian mahal dan mengenalkan sebagai gadis kaya dan terpandang. Saat akan pulang, ia diberikan kacamata renang yang diinginkan Jandi. Keesokan harinya, Jandi didatangi oleh Miseon. Walau sedih, ia meminta dan memohon agar Miseon tidak pergi dan meninggalkan Jiho. Tanpa disadari, Jiho mendengarkannya. Saat mereka bertemu, Jiho sangat marah sejadi-jadinya kepada Jandi dan berlalu pergi. Nah, segitu dulu ya. Lanjut video selanjutnya. Terima kasih.